Sejarah Kepramukaan Sedunia. Awal tahun 1908, Baden-Powell menciptakan sebuah buku yang diberi judul Scouting for Boys, yang artinya kepramukaan untuk laki-laki. Buku ini sangat cepat tersebar di negara Inggris dan negara-negara lainnya, yang kemudian didirikanlah organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki saja, yang diberi nama Boy Scout. Lalu pada tahun 1912, berkat adik perempuan beliau, Agnes menciptakan kepramukaan untuk wanita yang diberi nama Girl Guides, lalu diteruskan oleh istri beliau. Pada tahun 1916, berdiri kelompok pramuka untuk usia siaga dengan nama Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatan. Buku ini menceritakan Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Lalu pada tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout untuk mereka yang sudah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success yang artinya menggembara untuk bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Dan kemudian pada tahun 1920 diselenggarakanlah Jambore Dunia yang pertama yang diadakan di Olympic Hall London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara. Pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Sampai sekarang Jambore Dunia masih terus dilaksanakan. Tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana pada tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois Maclaren. Beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Pada tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Dan juga pada tahun 1958, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Pada tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai tahun 1968, Kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Hubert Martin dari Inggris, ada Kolonel J.S. Nielsen dari Inggris juga, ada Majen Spry dari Kanada, yang selanjutnya pada tahun 1965 diganti oleh Irtiland, dan pada tanggal 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Laszlo sebagai sekjen. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Di sini saya akan membacakan tentang sejarah singkat gerakan pramuka. Baden-Powell lahir pada tanggal 27 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya yang bernama Powell adalah seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh kepada kegiatan kepramukaan banyak sekali dan menarik. Di antaranya, karena ditinggal oleh ayahnya sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak dari ibunya. Dari kakaknya mendapat latihan keterampilan berlayar, berkemah, dan lain sebagainya. Pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada resimen 13 kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara
dan terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari. Dan mengambil kalung manik kayu milik raja di zaman dahulu. Pengalaman ini ditulis dalam buku Aids to Scouting yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidikannya dengan baik. William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, meminta agar Baden Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau. Kemudian dipanggil 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris dan diajak berkemah dan berlatih di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli selama 8 hari. Tahun 1910, Baden Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir, yaitu Letnan Jenderal. Beliau mendapat titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Mempelajari sejarah pendidikan kepramukaan, kita tidak dapat lepas dari riwayat hidup pendiri gerakan kepramukaan sedunia, Lord Robert Baden Powell of Gewel. Hari ini disebabkan pengalaman beliau yang mendasari pembinaan remaja di negara Inggris. Pembinaan remaja inilah yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepramukaan. Gerakan Pramuka. Ketentuan dalam anggaran dasar Gerakan Pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan ternyata banyak membawa perubahan sehingga pramuka mampu mengembangkan kegiatannya. Gerakan Pramuka ternyata lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang dari kota ke desa. Mengingat kira-kira 80% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75% adalah petani, maka tahun 1961, Kuarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para pramuka mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa. Maka tahun 1966, Menteri Pertanian dan Ketua Kuartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi. Kemudian diikuti munculnya Saka Bayangkara, Dirgantara, dan Bahari. Untuk menghadapi problema sosial yang muncul, maka pada tahun 1970 Menteri Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Kakwarnas mengeluarkan instruksi bersama tentang partisipasi gerakan pramuka di dalam penyelenggaraan transmigrasi dan koperasi. Kemudian, perkembangan gerakan pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama untuk peningkatan kegiatan dan pembangunan bangsa dengan berbagai instansi terkait. Latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor 2 MPRS 1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya, penerbitan tentang kepanduan, pasal 741, dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka, pasal 349 ayat 30. Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme, lampiran C ayat 8. Ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Presiden atau Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia. Bertempat di Istana Negara, hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan pun harus diganti. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri P dan Kaprof Wirjono, Menteri Pendidikan Daerah Aziz Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Asmadi. Panitia ini tentulah sesuai pengesahan dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI nomor 112 tahun 1961
tanggal 5 April 1961 tentang Panitia Pembantu Pelaksanaan Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961, ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan keputusan Presiden itu. Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah keputusan Presiden RI nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prof. Prijono, Daerah Haji Saleh, Asmadi, dan Muljadi di Jojo Martono. Panitia inilah yang kemudian mengolah anggaran dasar Gerakan Pramuka sebagai lampiran keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei tentang Gerakan Pramuka. Kelahiran Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling bertolak belakang, yaitu 1. Pidato Presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini disebut dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun, bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini disebut sebagai Hari Pemulaan Tahun Kerja. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara diikuti oleh pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan atau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kepres RI nomor 238 tahun 1961 perlu ada pendukungnya, yaitu pengurus dan anggotanya. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau MAPINAS, yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. Badan pimpinan pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17, 8, sampai 45, yaitu terdiri atas MAPINAS beranggotakan 45 orang. Di antaranya duduk dalam Kuarnas 17 orang dan dalam Kuarnas RI 8 orang. Namun demikian, dalam realisasinya seperti tersebut dalam Kepres RI nomor 447 tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota MAPINAS menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu. 17 orang diantaranya sebagai anggota Kuarnas dan 8 orang diantara anggota di Kuarnas ini menjadi anggota Kuarnari. MAPINAS diketuai oleh Dr. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia dengan Wakil Ketua 1, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Ketua 2, Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh. Sementara itu, dalam Kuarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono X menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kuarnari. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, bukan saja di ibu kota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia.
Di Jakarta, sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defil di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan pawai atau defil, Presiden melantik anggota Mapines, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia Kepres nomor 448 tahun 1961 yang diterimakan kepada Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono X sesaat sebelum atau pawai atau defil dimulai. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nuraini dari Penegas 08. Di sini saya akan membacakan materi tentang Kode Kehormatan Pramuka. Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Satya adalah janji yang diucapkan secara sukarela oleh seseorang calon anggota Gerakan Pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji. Tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan intelektualitas, emosi, sosial, dan spiritual, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Satya dibagi menjadi dua sesuai dengan kelompok umur peserta didik, yaitu Dwisatya dan Trisatya. Dwisatya adalah satya yang digunakan khusus untuk pramuka siaga, selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Trisatya. Trisatya merupakan janji dan 3 kode moral yang digunakan dalam gerakan pramuka. Disebut Trisatya karena mengandung 3 butir utama yang menjadi panutan setiap pramuka. Trisatya dibagi menjadi 2, yaitu Trisatya Penggalang dan Trisatya untuk penegak, pendega, dan anggota dewasa. Trisatya untuk penggalang berbunyi sebagai berikut. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat menepati dasar Dharma. Dharma adalah alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Landasan Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka menunggal dan dengan masyarakat bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Dharma dibagi menjadi 2 sesuai kelompok umur peserta didik, yaitu Dwi Dharma dan Dasa Dharma. Dwi Dharma selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dwi Dharma pramuka siaga. Siaga berbakti kepada ayah dan bundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Dasa Dharma. Dasa Dharma selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Dasa Dharma pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat,
dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kegiatan pembinaan peserta didik dalam gerakan pramuka harus menggunakan semua prinsip, dasar, dan metode kepramukaan tersebut. Pelaksanaan penggunaannya harus disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan pengembangan bangsa dan masyarakat Indonesia agar dapat dijamin warga negara dan anggota masyarakat yang sesuai dengan memenuhi keadaan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia. Usaha gerakan pramuka itu untuk mencapai tujuan harus mengalah pada pengembangan dan pembinaan watak, mental, jasmani, dan rohani, bakat, pengetahuan, pengalaman, dan kecakapan pramuka melalui kegiatan yang dilakukan dengan praktek secara praktis dengan menggunakan sistem among dan prinsip, dasar, dan metode kepramukaan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Rahayu Rusmiyanti dari Sangga Penagas 8. Kode kehormatan. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Satya. Satya adalah janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela, menerapkan dan mengamalkan janji, tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, intelektualitas, emosi, sosial, dan spiritual, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya. Satya dibagi menjadi 2, sesuai dengan kelompok umur peserta didik, yaitu Dwi Satya dan Tri Satya. Dwi Satya adalah satya yang digunakan khusus untuk pramuka siaga. Tri Satya merupakan janji dan 3 kode moral yang digunakan dalam gerakan pramuka. Disebut Tri Satya karena mengandung 3 butir utama yang menjadi panutan setiap pramuka. Setiap kali pramuka akan dilantik menuju tingkatan yang lebih tinggi atau dilantik untuk acara lainnya, diwajibkan melaksanakan upacara ucap ulang janji yang berupa pembacaan Trisatya di depan sang saka merah putih. Kode moral Trisatya digunakan oleh pramuka golongan penggalang, penegak, dan pandega. Trisatya dibagi menjadi 2, Trisatya untuk penggalang dan Trisatya untuk penegak, pandega, dan anggota dewasa. Selanjutnya Dharma. Dharma adalah alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Landasan gerak-gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka manunggal dengan masyarakat, bersifat demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan, dan gotong royong. Kode etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersama aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab, dan penentuan putusan. Dharma dibagi menjadi 2, sesuai dengan kelompok umur peserta didik, yaitu Dwi Dharma dan Dasa Dharma. Kegiatan pembinaan peserta didik dalam gerakan pramuka harus menggunakan semua prinsip dasar dan metode kepramukaan tersebut. Pelaksanaan penggunaannya harus disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia, agar dapat dijamin bahwa pendidikan itu akan menghasilkan manusia, warga negara, dan anggota masyarakat yang sesuai dan memenuhi keadaan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia. Usaha gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya itu harus mengarah pada pengembangan dan pembinaan watak, mental, jasmani, dan rohani, bakat, pengetahuan, pengalaman, dan kecakapan pramuka melalui kegiatan yang dilakukan dengan praktek secara praktis dengan menggunakan sistem among dan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip dasar dan metode kepramukaan. Prinsip dasar dan metode kepramukaan merupakan prinsip yang digunakan
dalam pendidikan kepramukaan, yang membedakannya dengan gerakan pendidikan lainnya. Baden-Powell sebagai penemu sistem pendidikan kepanduan telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan, lalu menggunakannya untuk membina generasi muda. Melalui pendidikan kepanduan, beberapa prinsip itu didasarkan pada kegiatan anak atau remaja. Sehari-hari, prinsip dasar dan metode kepanduan itu harus diterapkan secara menyeluruh. Bila sebagian dari prinsip itu dihilangkan, maka organisasi itu bukan lagi gerakan pendidikan kepanduan. Dalam anggaran dasar Gerakan Pramuka, dinyatakan bahwa prinsip dasar dan metode kepramukaan bertumpu pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, kepedulian terhadap diri pribadinya, ketaatan kepada kode kehormatan pramuka. Prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka ditanamkan dan ditumbuhkan, dikembangkan melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadinya, dengan dibantu oleh pembina, sehingga pelaksanaan dan pengalamannya dilakukan dengan penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, dan tanggung jawab, serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan meningkatkan serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan. Sistem tanda satuan terpisah untuk putra dan untuk putri. Sistem among. Metode kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan. Keterkaitan itu terletak pada pelaksanaan kode kehormatan. Metode kepramukaan juga digunakan sebagai suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang merupakan subsistem, terpadu dan terikat, yang tiap unsurnya mempunyai fungsi pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan.